I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it. Baiklah, saya Muhammad Darussalam, NIM 412022-020, ingin menjelaskan tentang materi ruang lingkup ekonomi. A. Ekonomi dan ilmu ekonomi. 1. Ekonomi. Berbicara masalah ekonomi tidak lepas dengan masalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah tersebut dihadapi semua manusia, semua masyarakat, dan semua negara. Dari beberapa literatur yang ada, banyak para ahli ekonomi yang telah membuat definisi daripada ekonomi. Para ahli tersebut mengemukakan definisi tentang ekonomi yang kelihatannya berbeda meskipun sebenarnya sama. Perbedaan tersebut karena mereka memandang ekonomi dari berbagai sudut pandang dan latar belakang keilmuan, politik, sosial, budaya, dan agama. Beberapa ahli tersebut diantaranya: pertama, Paul A. Samuelson. Ekonomi adalah studi mengenai bagaimana orang memilih untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka atau terbatas untuk memproduksikan berbagai komoditi dan mendistribusikan kepada masyarakat untuk konsumsi mereka. Yang kedua, Alfred Marshall. Ekonomi merupakan sebuah studi mengenai kehidupan bisnisnya. Yang ketiga yaitu Sukarsih dan Sarwin. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang atau masyarakat pada akhirnya memilih untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka yang bisa mempunyai beberapa alternatif penggunaan, baik menggunakan uang ataupun tidak, memproduksi berbagai jenis komoditi dan mendistribusikannya untuk konsumsi baik sekarang maupun yang akan datang di antara berbagai orang atau kelompok masyarakat. 2. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, karena pada dasarnya manusia melakukan kegiatan ekonomi sejak manusia ada. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus dilakukan kajian-kajian mendalam mengenai ilmu ekonomi. Kajian-kajian yang dilakukan menghasilkan konsep-konsep baru, hanya meninjau konsep-konsep yang lama. B. Inti masalah ekonomi. Manusia adalah makhluk yang dinamis yang terus berkembang menghasilkan inovasi-inovasi baru. Namun seiring dengan perkembangannya itu, kebutuhan juga semakin meningkat. Begitu juga dalam perekonomian. Inti dari permasalahan ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Karena terbatasnya itulah maka untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Dalam upaya untuk menyeimbangkan tersebut, dilakukan langkah-langkah yang dalam praktiknya melibatkan semua pihak. Masalah ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat secara sederhana. Masalah tersebut meliputi: A. Produksi merupakan bagaimana memproduksi kebutuhan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh semua orang. B. Distribusi. Setelah benda tersebut terproduksi, maka masalah selanjutnya adalah bagaimana benda tersebut sampai kepada konsumen, apakah langsung beli ke pabrik, lewat distributor, atau lewat penjual eceran. C. Konsumsi objek. Daripada konsumsi tidak hanya berupa benda, tetapi juga berupa jasa. Antara benda dan jasa saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga untuk memudahkan pemahaman sering disebut produk. 2. Masalah ekonomi modern. Permasalahan ekonomi modern terdiri dari: pertama, what. Masalah pertama adalah apa yang akan diproduksi. Hal ini berkaitan dengan jenis apa yang akan diproduksi dan berapa harus diproduksi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka permasalahan juga muncul.
yaitu apa yang akan disalurkan. Tetapi hal ini justru memberi peluang usaha yang baru, yaitu dengan bermunculannya distributor atau perantara-perantara. Yang B yaitu how. Setelah diketahui jenis dan jumlah produk yang diproduksi, maka masalah selanjutnya adalah bagaimana memproduksinya. Apakah dengan menggunakan mesin-mesin teknologi tinggi atau menggunakan tenaga kerja manusia atau campuran. Tidak semua produk bisa diproduksi dengan menggunakan mesin teknologi tinggi sekalipun. Untuk produk yang berupa jasa adalah bagaimana pelayanan itu dilakukan dan dengan apa pelayanan tersebut dijalankan. Yang C, wo, siapakah pelaku produksi? Banyak pihak yang bisa melakukan kegiatan ini, tidak hanya perusahaan saja, tetapi individu dan pemerintah juga melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan antara lain produksi mobil, motor, peralatan rumah tangga, dan lainnya. D, for whom, untuk siapa barang diproduksi. Ini merupakan tujuan akhir daripada proses produksi. Suatu benda produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik langsung atau tidak langsung. Konsumen bisa berupa perorangan, kelompok, atau pemerintah. Prinsip ekonomi. Istilah prinsip mulai kita dengar sejak kita duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dulu dikatakan bahwa prinsip ekonomi merupakan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin. Selain itu, prinsip ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam rangka mendapatkan kebutuhan tertentu dengan biaya tertentu. Prinsip ekonomi ditujukan agar pelaku ekonomi dapat mencapai keefektifan serta keefisienan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Prinsip ekonomi mengarahkan kepada tindakan supaya dapat mencapai efektif serta keefisienan yang tinggi. Ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi: pertama, bertindak rasional; dua, bertindak dan berpikir ekonomis; tiga, bertindak hemat; empat, bertindak dengan memakai prinsip cost and benefit. Adapun jenis-jenis dari prinsip ekonomi adalah A. Prinsip produsen, merupakan prinsip ekonomi yang menentukan bahan baku, alat produksi maupun biaya produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi, yang tentunya akan ditekan serendah mungkin dengan dapat menghasilkan produk atau barang yang berkualitas bagus. B. Prinsip penjual, merupakan prinsip ekonomi yang melakukan berbagai macam usaha untuk dapat memenuhi selera dari konsumen, tentunya dengan promosi atau dengan berbagai macam iklan, reward, hadiah, dan lain sebagainya untuk meraup banyak keuntungan dari kegiatan tersebut. C. Prinsip pembeli, merupakan prinsip ekonomi bagaimana cara mendapatkan produk atau barang maupun jasa yang bermutu dan memiliki kualitas yang baik dengan harga serendah mungkin atau dengan mengeluarkan jumlah uang yang sedikit. D. Ekonomi mikro dan makro. 1. Ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro, ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. 2. Ekonomi makro, merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau global, variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. 3. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. A. Dilihat dari sisi harga, B. Dilihat dari unit analisis, C. Dilihat dari tujuan. 4. Persamaan ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, sama-sama bagian dari ilmu ekonomi, sama-sama membahas tentang penggunaan sumber daya, dan sama-sama ilmu sosial. Peranan ahli ekonomi dalam pembangunan ekonomi. Ahli ekonomi merupakan orang yang secara khusus berkecimpung dalam kehidupan dunia ekonomi dengan disiplin ilmunya. Secara umum berikut beberapa peranan ahli ekonomi. Yang pertama, membantu untuk menjawab pertanyaan seputar tujuan ekonomi yang bisa dicapai berdasarkan potensi sumber daya SDA dan SDM. 2. Membantu membuat perencanaan ekonomi, bagaimana mendapatkan dan mengelola sumber daya. 3. Bagaimana mengatur perekonomian negara. 4. Menghasilkan kader para calon ahli ekonomi yang kelak akan menggantikan
5. Meramalkan kondisi ekonomi dan semua hal-hal hubungan dengan perekonomian. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang ruang lingkup ekonomi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.